Halo teman-teman semua, selamat siang. Selamat datang kembali di Market Update kali ini bersama saya, Yosua, Investment Research dari tim Saya Kaya. Dan pada kesempatan kali ini, tema Market Update-nya adalah suku bunga BI dan The Fed sudah turun. Apa selanjutnya? Nah, ini akan kita bahas pada live IG kali ini. Dan seperti biasa, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, kita tunggu sebentar ya. Sambil menunggu, ini saya review kembali. Ada beberapa promo yang masih berjalan oleh Saya Kaya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ini sambil investasi reksadana di Saya Kaya. Teman-teman bisa dapat bonus. Yang pertama yang masih berjalan ada spesial 99. Ini investasi minimal 20 juta di produk tertentu milik Sukor Asset Management. Nanti akan dapat bonus 150.000. Lalu juga masih ada promo September Ceria. Investasi minimal 2 juta di semua produk BNI Asset Management. Nanti akan dapat bonus 50.000. Lalu juga ada promo gajian Agustus. Investasi minimal 2,5 juta di produk tertentu. Bonusnya bisa sampai 2,5 juta juga. Ini bonus yang paling besar nih kalau teman-teman bisa ikuti promonya. Teman-teman bisa ikutan karena kuotanya semakin terbatas, jadi makin sedikit peluang buat teman-teman yang belum ikutan nanti keburu habis kuotanya. Dan untuk info lengkapnya bisa cek di IG Saya Kaya atau ditanyakan langsung ke customer service terkait promo yang masih berjalan. Lalu untuk produk baru, minggu lalu belum ada produk baru. Jadi kita review dari segi AUM atau Asset Under Management atau dana kelolaan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu AUM atau dana kelolaan itu apa sih? Itu adalah dana investasi yang ada di reksadana. Simpelnya begini, kalau ada reksadana yang AUM-nya 1 triliun, berarti reksadana itu bisa menempatkan investasi di saham atau di obligasi atau di deposito atau di kas, itu dengan total ada dana kelolaannya 1 triliun. Nah, untuk info lengkapnya teman-teman bisa baca juga di blog Saya Kaya, itu ada tulisan terkait AUM bagi teman-teman yang belum tahu dan mau cari tahu terkait AUM. Di Saya Kaya, untuk reksadana konvensional itu ada Star Stable Income Fund, reksadana pendapatan tetap dengan AUM tertinggi sebesar terbaru ini 4,6 triliun. Kinerja 1 bulannya juga lumayan tinggi teman-teman. 1 bulan terakhir di 0,60% dan setahun terakhir di 6,29%. Nah, itu top reksadana yang AUM-nya tertinggi versi konvensional. Bagi teman-teman yang preferensi investasinya ke produk syariah, itu bisa pilih Sukor Invest Syariah Money Market Fund atau reksadana pasar uang dengan AUM tertingginya 2,2 triliun. Kinerja sebulan terakhir juga nggak berbeda jauh dengan yang sebelumnya, yaitu sebesar 0,44%. Dan kinerja setahun terakhir mencapai 4,55%. Nah, ini datanya NAB per 19 September. Oke, itu dulu untuk datanya. Kita langsung mulai ke market update kali ini. Yang pertama terkait data market ya, indeks harga saham gabungan atau IHSG. Kenaikan minggu lalu bisa dibilang terhenti. Setelah di minggu-minggu sebelumnya setiap kali saya live ini selalu IHSG naik. IHSG naik 0,5%, IHSG naik 1%. Tapi minggu kemarin IHSG turun mencapai di level 7.743. Itu pada hari Jumat 20 September. Dalam seminggu, IHSG mengalami penurunan itu sebesar minus 0,88%. Sebelumnya, hari Kamis 19 September, IHSG mencetak rekor all-time high. Kembali mencetak rekor dengan tertinggi di 7.910. Tapi sayang, pas Jumat kemarin terjadi koreksi di IHSG. Itu juga penurunannya paling besar dalam satu hari, di hari Jumat. Bagi teman-teman yang ikuti pergerakan bursa saham waktu hari Jumat, ada saham-saham di grup tertentu yang penurunannya cukup dalam, itu sampai ada belasan persen ya, dan kebetulan bobot di IHSG itu cukup besar, jadi berpengaruh.
dalam sehari minus 2,05%. Jadi kenaikan seminggu ketutup dalam satu hari di hari Jumat. Itu untuk IHSG. Sedangkan yield obligasi Indonesia 10 tahun dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu masih menunjukkan kinerja yang positif. Yield obligasi terkoreksi minus 2,03% menjadi 6,428%, sudah mendekati 6,4%, dan nilai tukar rupiah turun hingga 15.145 atau minus 1,62%, semakin mendekati 15.000. Jadi untuk IHSG yang sebetulnya arahnya positif, tapi karena Jumat ada koreksi jadi negatif. Sedangkan yield obligasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar karena tidak terpengaruh gejolak market saham, jadi masih mencatatkan kinerja yang positif. Itu untuk data market. Dari berita ekonomi, nah kita semua tahu ya, akhirnya setelah ditunggu cukup lama, setahu saya mungkin 1-2 tahun atau lebih dari 2 tahun ya, kita semua menunggu-nunggu kapan suku bunga Amerika atau The Fed turun. Kapan Bank Sentral Indonesia atau BI, Bank Indonesia menurunkan suku bunganya. Yang tadi ditunggu 2023 nggak turun. Yang ditunggu awal tahun 2024 ternyata masih belum turun. Baru turun di bulan ini, bulan September. Jadi menjelang akhir 2024 dilakukan penurunan suku bunga. BI menurunkan suku bunganya 25 basis poin BPS dari 6,25% menjadi 6%. Sedangkan The Fed menurunkan suku bunganya lebih tinggi, 50 basis poin dari sebelumnya 5,25 sampai 5,5%, turun menjadi 4,75 sampai 5%. Nah, penurunan suku bunga Amerika itu lebih tinggi daripada Indonesia, sehingga terlihat ada inflow masuknya itu cukup besar di market Indonesia karena suku bunganya lebih besar, Amerika turun. Dan yang menjadi catatan adalah penurunan suku bunga oleh kedua bank sentral ini diprediksi tidak hanya satu kali, melainkan bisa beberapa kali dalam 1-2 tahun ke depan. Ya, sehingga kelihatannya ke depan masih akan menarik, baik di pasar saham ataupun pasar obligasi. Gitu. Dan pertanyaan berikutnya adalah, next apa? Setelah suku bunga BI udah turun, The Fed udah turun, lalu selanjutnya apa nih yang bisa kita ikuti? Kalau menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama, penurunan ini seperti tadi saya sampaikan tidak hanya satu kali, bisa beberapa kali dalam 1-2 tahun ke depan, yang artinya ini adalah perjalanan yang cukup panjang. Walaupun mungkin nggak sampai serendah zaman pandemi COVID ya, BI waktu itu sampai 3,5% terendah, Amerika dulu terakhir 0,25 sampai 0,5% terendahnya. Mungkin nggak sampai serendah itu, tapi masih ada ruang untuk penurunan suku bunga 1-2 tahun lagi. Yang kedua, yield obligasi Indonesia 10 tahun bisa arahnya ke 6%. Kalau sekarang kan di 6,4%. Dan target besarnya di 5,5%. Dan ini kalau sampai yield turun ke 6%, apalagi tercapai yield ke 5,5%, ini bisa memberikan dampak positif bagi reksadana pendapatan tetap. Sedangkan untuk IHSG sendiri bagaimana? Kalau IHSG seharusnya sudah 8.000 kalau menurut saya. Tapi sayang karena Jumat ada penurunan, dan hari ini sih walaupun masih turun tapi terlihat ya ada perlawanan di market. Jadi seharusnya IHSG sudah 8.000. Target jangka panjang IHSG menurut saya bisa ke 9.000 dan yang oke di 10.000. Kalau IHSG sampai 10.000, sudah jelas reksadana saham akan mendapatkan dampak positifnya. Tapi itu tidak sesederhana sebelumnya IHSG 6.000 lalu naik ke 7.000 dan sekarang sudah mau 8.000 lalu nanti 9.000 10.000, enggak. Akan ada prosesnya juga untuk menuju ke sana. Diperlukan minimal 3 kondisi. Yang pertama, transisi pemerintahan. Kita semua tahu bulan depan, kurang dari 1 bulan lagi bahkan, terjadi peralihan kekuasaan. Dari saat ini Presiden Bapak Jokowi akan beralih ke Presiden terpilih Bapak Prabowo. Nah, transisi pemerintahan ini, jika dia minim gejolak politik dan sosial,
Maupun belakangan kita semua tahu juga ya, sudah mulai ada suara-suara seperti keramaian belakangan ini. Salah satunya misalkan ada yang saya tahu wakil presiden terpilih diminta untuk tidak dilantik atau diganti yang jadi wakil presiden. Itu kan gejolak politik. Lalu kita juga lihat mengenai menteri-menteri yang dipilih di kabinet. Kalau kabinetnya belakangan saya dengarnya Zaken kabinet ya, atau kabinet yang isinya para profesional atau para ahli. Nah, ini apakah yang dipilih menteri-menterinya ini terutama terkait dengan ekonomi maupun industri itu juga dipercaya oleh pasar, didukung oleh pasar bahwa menteri-menteri tersebut bisa meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia. Dan ini kita lihat biasanya kalau ada pemerintahan baru itu dilihat 3 bulan pertama. Berarti kalau Oktober dilantik ya kurang lebih 10, kan akhir Oktober ya. Jadi hitungnya November, Desember, Januari. Nah, ini 3 bulan pertama ini apakah sesuai ekspektasi atau tidak? Apakah deflasi Indonesia ini bisa kembali meningkat? Apakah PMI kita yang sedang terkontraksi untuk industri manufaktur bisa kembali ekspansi, bisa kembali meningkat? Apakah PHK yang kalau kita dengar belakangan pabrik tutup, lalu ada PHK di beberapa tempat, apakah bisa kembali teratasi, lapangan kerja semakin besar terbuka? Jadi kita akan lihat dari yang pertama transisi pemerintahan yang baru, dan tidak hanya transisi tapi bagaimana pemerintahan itu menjalankan pemerintahannya dalam minimal 3 bulan. Apakah bisa dipercaya oleh market bahwa oke, 3 bulannya oke, maka 5 tahun ke depan Indonesia akan maju, Indonesia akan semakin bertumbuh gitu. Yang kedua tadi ya, terkait dengan ekonomi yang tumbuh. IHSG itu naik, salah satu faktornya karena harga saham naik. Nah, harga saham naik itu ya salah satunya juga karena kinerja perusahaan yang dari saham itu juga meningkat. Kalau ekonominya berat, nah saham big caps-nya bisa koreksi. Ekonomi berat maksudnya mungkin kinerjanya menurun, yang tadinya labanya bertumbuh kali ini mengalami penurunan laba gitu ya, penjualannya berkurang, dividen yang dibagikan juga jadi semakin kecil, ekspansinya sudah berkurang dan sebagainya. Nah, kalau ini terjadi, IHSG bisa koreksi. Saat ini kan tadi kondisi yang saya sampaikan sebelumnya adalah deflasi, lalu PMI kita kontraksi. Suku bunga kita sudah mulai turun. Tapi suku bunga itu kan hanya satu stimulus. Tetap perlu dilihat hasilnya. Nah, kalau nggak ada perubahan dengan penurunan suku bunga ini, ya tentu kondisi ekonomi akan berat. Sedangkan jika terjadi perbaikan-perbaikan dari penurunan suku bunga, mungkin nanti ke depan BI masih akan menurunkan lagi, lalu ada paket-paket atau program stimulus untuk ekonomi. Nah, itu bisa menjadi katalis ya, atau sentimen positif bagi perusahaan-perusahaan, bagi saham, dan tentunya bagi IHSG itu sendiri. Nah, yang ketiga, tidak ada faktor X yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, yang berpotensi menghambat pertumbuhan IHSG. Apa itu faktor X? Yang pertama, kita lihat contoh pandemi. 2020 kan nggak ada yang nyangka, setahu saya mungkin sebagian besar lah ya. Kalau udah ada yang lihat dari 2019 mungkin sudah tahu global ya, itu beda lagi. Tapi mayoritas setahu saya tidak ada yang menyangka bahwa ada pandemi di tahun 2020 dan dampaknya sebegitu besar. Korban jiwanya besar, lalu ada pembatasan, ada banyak. Di Indonesia sendiri dulu ada PSBB, ada PSBB, lalu ada PPKM, lalu ada macam-macam ya, pembatasan-pembatasan. Lalu dulu kalau nggak salah, kalau mau makan di tempat makan dibatasin waktunya 1 jam atau berapa puluh menit kayak gitu. Ketika terjadi pandemi COVID itu kan dampaknya market crash 2020. Nah, itu satu faktor X. Semoga tidak ada lagi pandemi-pandemi berikutnya, walaupun kalau nggak salah sempat ada tapi ya hilang timbul ya beritanya terkait yang ada virus apa itu ya, ada virus lagi. Yang kedua adalah soal perang. Nah, Timur Tengah ini semakin panas kalau saya lihat. Nah, saya udah ikutin, terlihatnya perangnya semakin meningkat, eskalasinya meningkat. Dan ini kalau sampai meluas misalkan ke Eropa, ini dampaknya jadi besar. Kalau perang itu semakin meningkat dan dampaknya
semakin kemana-mana, nanti jangan-jangan Timur Tengahnya ledakannya besar, Eropa ikutan terlibat selain Rusia Ukraina, itu juga akan jadi hal negatif bagi perekonomian. Jadi semoga tidak ada faktor X ini. Nah, kalau 3 hal ini terjadi, misalnya transisi pemerintahan oke, ekonomi kita bertumbuh, IHSG bertumbuh, dan nggak ada faktor X yang menghambat, menurut saya yield bisa turun ke 5,5, bisa. IHSG bisa tembus ke di atas 8.000, bahkan tujuan jangka panjang saat ini ke 10.000 juga memungkinkan. Yang perlu jadi catatan lagi adalah kita punya yang sering disebut siklus 10 tahunan. Dulu tahun 98 itu terjadi krisis moneter di Indonesia, dan 97 ternyata diawali krisis di Asia dulu. Lalu 10 tahun kemudian kan krisis di Amerika. Walaupun krisisnya di Amerika, bank-bank besar Amerika ada yang kolaps, dampaknya secara global kena. Dan terbaru itu yang COVID 2020. Walaupun ya dari 2008 ke 2020 ya sekitar 12 tahun lah ya, meleset sedikit. Nah, kalau memang ada siklus 10 tahunan ini, plus minus ya 10 tahunnya, next bisa di 2028 sampai 2035. Mungkin akan ada crash besar lagi. Nah, kalau periodenya di 2028 sampai 2035, menurut saya IHSG bisa mencapai 10.000 sebelum crash besar tersebut terjadi. Mungkin setelah mencapai, mungkin bisa tembus lewat dikit, lalu ada gejolak besar di global dan Indonesia. Begitu. Jadi itu untuk kedepannya terkait dengan IHSG, terkait dengan obligasi. Lalu nanti setelah ini kita akan lihat juga dari akhir September, ini sudah mau akhir September, sampai akhir Desember, gimana kinerja IHSG atau indeks saham lainnya. Ditambah kita semua sudah tahu, walaupun ini udah masih 2-3 bulan lagi menuju Desember, kita juga tahu ada fenomena window dressing di Desember. Nah, gimana kita melihat peluang ini? Itu akan saya bahas di live berikutnya. Tapi untuk saat ini, kurang lebih itu gambaran market update. Oke, itu untuk market update singkat kita siang ini. Bagi teman-teman yang mau tanya, boleh langsung komen di sini. Nanti saya akan jawab ya, kalau ada yang mau tanya. Lalu itu untuk market update-nya, kita lihat seperti biasa kinerja reksadana mingguan atau top reksadana of the week. Ini untuk return periode 12 sampai 19 September. Untuk di konvensional dulu, reksadana pasar uang, ada Sukor Invest Money Market Fund yang tertinggi, lalu disusul oleh Trimegah Kas 2 kelas A dan Pinnacle Money Market Fund. Sedangkan reksadana pasar uang syariah yang peringkat pertama di 2 live sebelumnya itu ada Afris, ada Liquid Syariah kalau nggak salah ya, yang selalu tertinggi. Kali ini harus geser ke peringkat 2 karena peringkat pertamanya ada BNI AM Dana Lancar Syariah, yang kedua Afris, ada Liquid Syariah, dan ketiga Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Untuk reksadana pendapatan tetap konvensional, peringkat pertamanya ada BNI AM Short Duration Bonds Index kelas R1. Lalu peringkat 2-nya ada Pinnacle Indonesia Bond Fund, dan terakhir ada Afris Bond Fund. Sedangkan di kategori reksadana pendapatan tetap syariah, ada iHajj Syariah Fund, ada BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardani, dan Trimegah Dana Tetap Syariah. Lalu untuk reksadana campuran, ada Sukor Invest Citra Dana Berimbang sebagai peringkat tertingginya, ada Sukor Invest Flexi Fund, dan Sukor Invest Anak Pintar. Sedangkan di reksadana campuran, beberapa minggu terakhir Trimegah Syariah Berimbang selalu di atas ya. Kali ini turun ke posisi 2, digantikan oleh Sukor Invest Syariah Balance Fund, yang sebelumnya selalu di bawah Trimegah. Terakhir di reksadana saham, ada yang konvensional, ini ada Star Info Bank 15 kelas utama, ada Sukor Invest Maxi Fund, lalu juga ada Afris Equity Growth Fund. Sedangkan di reksadana saham syariah, ada Afris Equity Amar Syariah, ada Sukor Invest Syariah Equity Fund, dan Sukor Invest Syariah Sustainability Equity Fund.
Nah, itu tadi reksadana baik di kategori konvensional maupun syariah, dan juga per jenisnya, pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham yang masuk top 3 ataupun yang peringkat pertamanya juga. Oke, itu aja untuk kinerja top reksadana of the week. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Jika ada, boleh langsung di komen. Tapi jika belum ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa langsung tanya nantinya. Misalkan, nanti baru kepikiran pengen nanya terkait dari market update kali ini, bisa langsung ke IG saya Kaya, mau tanya langsung via customer service lewat live chat di aplikasi maupun di WA juga bisa. Baik, kalau tidak ada, saya kembali ingatkan disclaimer ya teman-teman, kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa yang akan datang. Investasi reksadana mengandung risiko. Calon pemodal atau pemodal wajib mempelajari prospektus sebelum berinvestasi reksadana, dan diharapkan memperhatikan profil risiko, kondisi keuangan, serta tujuan investasi. Baik, demikian untuk market update-nya kali ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih dan selamat siang.